teman-teman, kali ini kita akan belajar statistik deskriptif, uji validitas menggunakan korelasi persen produk momen, uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha, uji asumsi Kasik, normalitas probability plot, dan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang terakhir, uji hipotesis, analisis regresi linear berganda, uji simultan F, uji koefisien determinasi, uji partial T. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Di sini sudah disiapkan data responden. Ini ada responden pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian ini ada variabel pertama atau X1, variabel kedua atau X2, variabel ketiga atau X3, dan variabel Y. Variabel pertama itu makanan instan, variabel kedua pengawet buatan, variabel ketiga pewarna buatan, dan Y-nya, variabel keempatnya tingkat kesehatan. Di sini ada X1.1. Apa maksudnya ini? Jadi ini adalah pertanyaan pertama dari variabel pertama. Jadi nulisnya X1.1, X1.2, dan X1.3. Dan ini adalah total X1. Jadi, cara totalnya ini adalah 5 dikali 5 dikali 5, 5 dikali 5 dikali 5, sama dengan 15. Kemudian ini ada variabel kedua atau X2, jadi ini pertanyaan dari variabel kedua nomor 1. Jadi, pertanyaan nomor 1 dari variabel kedua, sama aja ya. Jadi ini X2.1, X2.2, dan X2.3. Dan ini adalah total dari X2. Dan seterusnya sama seperti itu ya. Kemudian bagaimana sih cara mengetahui ini? Kan sebelumnya sudah membuat kuesioner dan responden menjawab angka 5, 5, dan 5. Nah, bagaimana sih cara tahu angka 5 ini? Oke, langsung saja kita ke SPSS. Jadi, di sini di bawah sebelah kiri ada data view dan variabel view. Kita akan ke variabel view dulu dan kita tulis di sini ada X1.1, X1.2, X1.3, kemudian X1. Setelah itu ada X2.1, X2.2, X2.3, X2. Selanjutnya ada X3.1, X3.2, X3.3, dan X3. Selanjutnya ada Y1.1, Y1.2, dan Y1.3, Y1. Selanjutnya, setelah sudah kita ke values ini, kita ke values. Selanjutnya, tadi kan ada pertanyaan bagaimana kita tahu angka 5 itu. Jadi, di angka pertama ada nilai pertama ada sangat tidak setuju, kita add. Kemudian nilai kedua ada tidak setuju, kita add. Nilai ketiga ada ragu-ragu, kita add. Kemudian nilai keempat ada setuju, dan nilai kelima ada sangat setuju.
Nah, jadi di nilai angka 5 ini responden menjawab sangat setuju. Kemudian ini ada yang menjawab angka 4. Apa itu angka 4? Angka 4 adalah setuju. Angka 1 itu sangat tidak setuju. Kemudian angka 3 itu ragu-ragu. Dan kalau angka kedua itu tidak setuju. Kayak 4 tadi setuju ya. Terus selanjutnya kita oke di sini. Oke, kita copy ini. Kita copy. Selanjutnya kita Ctrl V sini ya. Sampai variabel x1 3 Oke, setelah selesai kita ke measure, kita pilih ordinal ya. Setelah itu kita Ctrl C, kemudian kita ini blok, kemudian kita Ctrl V, kita Ctrl C lagi, kita Ctrl, lalu kita Ctrl V, kita Ctrl V. Selanjutnya di sini kita ganti scale. Ini yang banyak garis ya. Kemudian selanjutnya juga kita scale. Kita scale juga dan kita scale. Oke, setelah selesai seperti ini, kita akan pindah ke data view. Nah, udah jadi seperti ini. Setelah itu ya. Setelah itu kita ke sini untuk salin datanya. Kita udah salin semuanya. Oke, kita Ctrl copy, Ctrl C, kemudian kita taruh sini, Ctrl V. Oke. Nah, setelah itu kita bertanya bagaimana caranya kita mengetahui berapa sih yang menjawab, berapa orang yang menjawab sangat tidak setuju atau tidak setuju atau ragu-ragu gitu. Langsung saja kita ke analyze. Setelah itu kita ke descriptive statistik, kemudian kita ke frequencies, lalu kita blok semuanya. Bisa sih, lupa satu aja, saya lupa caranya guys, jadi gak apa-apa lah. Kemudian ini klik. Oke, setelah selesai dipindah ke kanan kecuali yang ini ya, yang banyak garis. Oke, kita klik OK dan ini hasilnya. Jadi yang di pertanyaan pertama yang menjawab sangat tidak setuju itu 6,6, tidak setuju 3,3, ragu-ragu 2,0, setuju 39,6, sangat setuju 28,6. Oke, dan seterusnya sama seperti itu. Selanjutnya jangan lupa disimpan terlebih dahulu biar gak hilang. Ini hasil statistik deskriptif. Oke, kita save. Oke, selanjutnya ini juga sama ya. Ini juga sama, kita save terlebih dahulu. Data olah SPSS. Kita save. Oke. Oke, selanjutnya kita ke hasil uji validitas. Jadi,
Syarat untuk valid adalah ketika R hitung lebih besar dari R tabel dan kemudian nilai signifikan itu kurang dari alfa. Dan di sini kita akan menggunakan alfanya itu 0,05 atau 5%. Langsung saja ke SPSS. Jadi ini sudah disiapkan data yang sebelumnya, kita langsung hitung aja. Caranya sama di analyze, kemudian kita ke correlate, kemudian kita ke bivariate. Nah, kemudian kita pindah ini. Kita pindah. Ini kita satu-satu aja ya, biar nyarinya gampang. Setelah itu kita centang yang persen, kemudian to tail. Kita oke. Nah, udah keluar. Kemudian di sini di percent correlation yang di pojok kanan sini, yang di bintang ini adalah 0,865. Jadi itu adalah nilai R hitung. Hasilnya 0,865. Jadi angka koma atau titik sebelum angka ini adalah 0, ya guys. Ya teman-teman. Selanjutnya signifikannya 0,000 dan seterusnya. Jadi nanti akan dibuatkan tabel seperti yang sudah dibuatkan sama dosen saya seperti ini. Oke, kita mencari signifikannya, alfanya. Kemarin kita menggunakan 0,05. Kita ini DF-nya kita respondennya ada 91. Nah, jadi untuk mencari R tabel DF sama dengan N-2 dengan N sama dengan total sampel atau responden. N sama dengan total sampel atau responden. Jadi N-nya itu kan, ini responden min 2. Jadi respondennya kemarin 91 dikurangi 2 sama dengan sedangkan 89. Jadi kita cari di bawah 9. Jadi pakai yang 0,208. Ya. Oke. Jadi ini R tabelnya yang menggunakan 0208. Jadi selanjutnya kita belajar uji reliabilitas. Nah, kalau sebelumnya uji validitas, hasilnya kita per pertanyaan. Nah, kalau uji reliabilitas kita per variabel. Jadi tadi variabel saya itu variabel pertama itu makanan instan, variabel kedua pengawet buatan, variabel ketiga pewarna buatan, dan variabel keempat tingkat kesehatan. Oke. Setelah itu di uji reliabilitas kita mencari Cronbach alpha.
Nah, menurut Wiratna Sujarwo ini, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 6. Langsung saja kita praktik. Di sini saya sudah menyiapkan datanya seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian kita langsung saja ke analyze, lalu ke skill, lalu ke reliability analysis, dan ini dikekanankan ya. Ini yang di kiri yang dikekanankan di sini. Misalnya deh, ini kita taruh kanan. Oke, kemudian kita ini pilih alpha, lalu oke. Nah, di sini kita sudah menemukan Cronbach alphanya, yakni titik 840 yang artinya 0,840. Nah, seperti contoh yang tadi, alphanya 0,840. Jadi, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Nah, berarti ini termasuk reliable karena lebih dari 0,6. Oke, nanti saya akan membuat tabel seperti yang ada di contoh ini. Oke, selanjutnya kita belajar tentang uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas atau probability plot, dan yang kedua ada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Jadi uji normalitas atau probability plot dapat dikatakan terdistribusi normal jika data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Nah, seperti ini contohnya. Jika titik menyebar mengikuti garis, maka itu terdistribusi normal. Jika titik-titiknya menyebar luas, menyebar jauh, maka tidak terdistribusi normal. Maaf ya. Oke, setelah itu kita ke uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kita langsung aja praktik ya. Kita langsung aja ke analyze. Langsung kita tadi ke regression linear. Regression, kemudian linear. Setelah itu udah ini aja seperti ini. Kemudian kita save ya. Kemudian kita ini checklist ini, kemudian kita continue. Oke. Setelah selesai seperti itu, kita kembali lagi ke analyze. Setelah itu kita ke non-parametric test. Setelah itu kita ke legacy dialogs. Kemudian kita ke key related sample. Maaf ya. Ke QS. Setelah itu kita pindah data kita yang understand. Kemudian kita checklist yang normal. Kemudian klik OK. Jadi di sini signifikannya 0,00. Jadi jika nilai signifikan lebih
dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Jadi tadi tidak berdistribusi normal karena nilainya 0,00. Selanjutnya kita ke uji hipotesis. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda, kemudian ada uji simultan F, setelah itu ada uji koefisien determinasi. Dan yang terakhir ada uji parsial T. Oke. Kita belajar yang pertama. Ini ada uji hipotesis analisis regresi linear berganda. Jadi analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat Y. Jadi analisis regresi linear ini berganda analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Kemudian, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, analisis regresi linear berganda terdapat rumus Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4. Setelah itu langsung saja kita ke sini. Sama seperti sebelumnya, sudah menggunakan data sebelumnya, kita langsung saja ke analyze. Kita ke regression, kemudian kita ke linear. Setelah itu sama seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, sudah keluar semuanya seperti ini. Data kita, data analisis regresi linear berganda ada di koefisien. Jadi, di B ada konstan. Jadi konstannya 1,636. X1 dengan min 0,043, X2 0,717, X3 0,259. Jadi koma atau titik ini 0. Setelah itu kita langsung ke sini. Dan kita rumuskan seperti ini. Jadi Y, A-nya itu di konstan. Kemudian 0,23 ini B1 X1 terdapat pada X1. Kemudian X2, X3. Seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini dan akan dituliskan seperti ini.
Setelah itu kita ke uji hipotesis yang uji simultan F. Jadi kita mencari F di sini. Uji simultan itu digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen Y. Nah, di sini ada H0 dan H1. H0 yang saya pakai tidak terdapat pengaruh makanan instan, kemudian koma pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan. Kemudian H1-nya terdapat pengaruh makanan instan, koma pengawet buatan, koma pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan. Seperti itu. Kemudian kita akan langsung lihat di data yang sudah dibuat sebelumnya. Tadi kan yang koefisien, kemudian ini yang atasnya yang kita cari yang ANOVA. Nah, ini di sini sudah diketahui bahwa nilai F-nya sama dengan 42,581. Jadi, nilai F-nya sama dengan 42,581. Kita tulis aja di sini. Nilai F-nya sama dengan 42,581. Oke. Setelah itu, kita akan mencari DF1. DF1 sama dengan jumlah semua variabel dikurangi 1. Kemudian kita juga mencari DF2 sama dengan N min jumlah semua variabel. Jadi, DF1 jumlah semua variabel. Jadi tadi variabelnya ada 3 dan ditambah ini 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi DF1-nya sama dengan 3. Kemudian DF2 yang tadi DF2 sama dengan, untuk DF2 ini N min jumlah semua variabel. Jadi jumlah semua variabelnya 91. N-nya 91 dikurangi 4 dikurangi 3. Jadi 91 dikurangi 3 sama dengan 88. Jadi di sini kita tuliskan DF2 sama dengan 88. Oke, langsung saja kita hitung. Di sini yang menghasilkan nilai F tabel seperti ini. Jadi kita ke tabelnya. Kita tabel ke sini. Jadi tadi kan 3. Ini F1-nya di sini. Jadi F1-nya di sini. Ini nilai 3 tadi. Kemudian kita tadi pakai yang 88. Jadi di antara nilai ini 80 dan 90. Jadi nilai 3 di sini. Nah, di ini ya. Kemudian berarti nilainya 2,72. Jadi R tabelnya nah ya. Jadi F tabel sama dengan 2,72. Oke,
Setelah itu kita ini kan, jadi ini lebih besar dari nilai F. Jadi nilai F tabel lebih kecil daripada nilai F. Jadi sebentar. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan. Jadi karena lebih besar nilai F, dia lebih besar. Contoh aja F hitung lebih besar. F tabel, maka terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan. Jadi seperti ini untuk uji simultan F. Oke, selanjutnya kita ke uji koefisien determinasi atau bisa disebut R-square. Nah, sama seperti tadi, kita ke kolom yang sudah dibuat tadi dengan kolom yang berbeda. Jadi sudah koefisien ANOVA dan R-square itu menggunakan model summary. Jadi di sini bisa kita lihat di R-square. Jadi nilainya sama dengan 0,595. Kemudian bisa kita lihat di sini nanti kita akan merubah 0,595 kita kalikan 100%. Jadi hasilnya nanti 50,5%. Jadi kita dapatkan seperti ini tadi. Jadi seperti itu. 0,5%. Kemudian itu adalah 50,5% adalah variabel bebas atau variabel independen yang mampu menjelaskan atau memberikan pengaruh terhadap Y berupa tingkat kesehatan. Jadi ini 50,5% adalah variabel bebas atau independen yang mampu menjelaskan atau mampu memberikan pengaruh terhadap Y atau berupa tingkat kesehatan.
Kemudian sisanya adalah 4,5%. Dari mana kita dapatkan? Jadi seperti ini ya, sisanya seperti ini. Jadi sisa yang saya itu adalah 40,5%. Bagaimana mendapatkan 40,5%? Jadi 40,5% didapatkan dengan 100% dikurangi 50,5%. Maaf, salah ya. Ini tadi 59, maaf. 59. Oke, jadi 100% dikurangi 59,5%. Dan hasilnya 40,5%. Jadi 40,5% ini dipengaruhi. Jadi 40,5% ini dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak dijelaskan di variabel bebas yang terdapat dalam penelitian R-square. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Sangat mudah bukan? Baik, jadi kita ke uji parsial T. Di sini kita pertama harus menyendirikan variabel-variabelnya. Jadi seperti ini. Di variabel pertama atau X1 atau makanan instan, nah, H0-nya tidak terdapat pengaruh makanan instan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. H1-nya terdapat pengaruh makanan instan terhadap tingkat kesehatan, ke bawah ya, secara signifikan. Kemudian yang B atau X2 atau disebut pengawet buatan, H0-nya tidak terdapat pengaruh pengawet buatan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. H1-nya terdapat pengaruh pengawet buatan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Kemudian yang C atau X3 atau bisa disebut pewarna buatan, H0-nya tidak terdapat pengaruh pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. H1-nya terdapat pengaruh pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Kemudian kita langsung saja ke output yang tadi atau tabel-tabel yang tadi. Nah, kita bisa lihat di tabel yang koefisien lagi. Di sini ada data T. Jadi X1 nilainya min, 0299 kita tulis. Maaf. Jadi di sini nilainya min 0,299. Kemudian untuk X2
nilainya 4,639. Nilainya 4,639. Kemudian untuk X3 nilainya 2,078. Jadi X3 2,078. Oke, selanjutnya kita menentukan T-tabel. Selanjutnya kita menentukan T-tabel dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. Nah, di sini caranya adalah DF sama dengan N. N adalah nilai keseluruhan dikurangi K. K adalah nilai variabel. Langsung saja kita catat di sini. Jadi DF sama dengan N min K. Sudah diketahui N-nya adalah 91 dikurangi 4. Jadi sama dengan 91 dikurangi 4 sama dengan 87. Oke, langsung saja kita ke tabel. Kita mencari T-tabel di sini ya. Dan DF kita adalah 87. Jadi kita menemukannya di sini. 198827. Di T-tabel 199827. 198827. Oke. Selanjutnya kita akan menarikkan kesimpulan bila T hitung lebih besar dari T-tabel dan taraf signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Bila T hitung kurang dari T-tabel dan taraf signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi di sini yang diterima adalah yang B. Sama adalah yang B. Oke. Karena nilainya 4,639, T-tabelnya 1,9. Jadi lebih besar nilai T hitung daripada nilai T-tabel. Oke, sekian. Terima kasih.